Nama saya Lu Yun. Saya telah dipercaya oleh putri Anda untuk membantu keluarga Jiang mengatasi kesulitan ini. Melihat mata Jiang Zhenghong tertuju padanya, Lu Yun berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya, tetapi setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Jiang Zhenghong jelas terkejut. Apakah Anda benar-benar di sini untuk membantu kami? Bagaimana saya bisa membantu di usia yang begitu muda? Dia tidak ingat orang nomor satu di daftar Grandmaster. Jiang Zhenghong mengesampingkan masalah kemampuan Lu Yun untuk sementara waktu. Yang lebih membingungkan adalah, putri mana yang mempercayakannya datang ke sini untuk membantu. Jiang Zhenghong memiliki banyak putra dan putri, jadi setelah tertegun sejenak, dia menanyakan pertanyaan ini. Lu Yun menjawab, yang dari provinsi Jiangnan. Jiangnan. Ekspresi Jiang Zhenghong segera menjadi gelap. Putrinya yang lain yang mana yang berada di provinsi Jiangnan? Hanya Jianglan. Jiang Zhenghong mengubah wajahnya segera setelah dia mengatakannya, dan berkata dengan nada dingin, putri tidak berbakti Jianglan itu tidak mematuhi perintah keluarga dan tidak menyebutkannya. Sekarang dia tahu bahwa keluarga Jiang saya dalam masalah, dia mengirim kamu, seorang junior, untuk mempermalukanku. Kamu benar-benar berpikir aku tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah ada solusinya? Setelah bertahun-tahun, keluhan antara ayah dan anak perempuannya hampir hilang oleh waktu. Jiang Zhenghong sering menyalahkan dirinya sendiri, apakah dia terlalu tangguh dan kejam saat itu. Baru hari ini dia menyadari bahwa tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Karena, Jianglan tidak layak menjadi anggota keluarga Jiang. Ketika keluarga Jiang dalam masalah, tidak masalah jika Anda tidak kembali untuk membantu, Anda sebenarnya mengirim seorang junior untuk melihat lelucon itu. Bagaimana mungkin Jiang Zhenghong tidak marah? Qi Changlan, kupikir kamu adalah temanku selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kamu begitu hebat. Jika kamu takut keluarga Kimu akan terpengaruh kali ini, pergilah dan dekati keluarga Hou. Di sana tidak perlu datang ke sini untuk menambah penghinaan. Lu Yun diperkenalkan oleh Qi Changlan, dan dia tidak hanya bersama mereka. Jiang Zhenghong secara alami mengalihkan kemarahannya pada Qi Changlan. Qi Changlan tampak sangat tertekan. Lu Yun juga menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu kehilangan kesabaran tanpa pandang bulu. Kamu adalah orang yang sangat sadar wajah dan tidak masuk akal. Pantas saja Bibi Jiang meninggalkan rumah dengan marah. Junior yang kasar, apa katamu? Mata Jiang Zhenghong menjadi gelap dan dia memandang Lu Yun dengan bermartabat. Lu Yun merasa menghina di dalam hatinya. Alih-alih bergeming, dia melangkah maju, momentumnya meningkat, aku baru saja mengucapkan beberapa patah kata kepadamu dan merasa malu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat? Jika bukan karena Bibi Jiang demi saya tidak akan bersedia mengambil tindakan terhadap omong kosong keluarga Jiang Anda. Jiang Zhenghong tampak agak galak dan tanpa sadar mundur selangkah. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari halaman belakang, bahwa dia menemui saya. Itu Jiang Tianyuan, ayah Jiang Zhenghong, yaitu, ahli transformasi yang bertanggung jawab atas keluarga Jiang. Kata, dia, di mulut Jiang Tianyuan secara alami mengacu pada Lu Yun. Jiang Zhenghong tidak berani menentang keinginan ayahnya, jadi dia menenangkan diri dan berkata, ikutlah denganku menemui ayahku. Tidak bisakah kamu meminta tolong? Lu Yun sama sekali tidak memandangnya dengan baik. Jiang Zhenghong menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, silakan ikut saya menemui ayah saya. Cukup banyak. Qi Changlan mendengus dingin dan berkata, karena kamu tidak begitu percaya padaku, mengapa kamu berani mengatakan bahwa kamu adalah temanku selama bertahun-tahun? Benar-benar seekor anjing yang menggigit Lu Dongbin, Aming, ayo pergi. Keduanya membuat keluarga Jiang tertekan. Lu Yun mengikuti Jiang Zhenghong ke halaman belakang keluarga Jiang. Lingkungan di sini sangat elegan. Disinilah Jiang Tianyuan biasanya berlatih dan beristirahat. Tanpa perintahnya, tidak ada yang berani datang dan mengganggunya. Bahkan Jiang Zhenghong pun tidak berani masuk dan keluar sesuka hati. Di paviliun di halaman belakang, Jiang Tianyuan sedang duduk bersila di tempat tidur. Lusa adalah hari kompetisi dengan keluarga Hou, dan dia harus energi. Aku melihat langkah kaki mendekat. Mata tertutup Jiang Tianyuan terbuka, dan dua sinar cahaya tajam menembus dirinya. Sulit membayangkan bahwa ini adalah sorot mata orang yang hampir berusia 100 tahun. Memang benar pedang itu belum tua. Jiang Tianyuan memandang Lu Yun dengan matanya yang tajam, dan menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ke dalam dirinya sama sekali. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan kemudian dia menatap Jiang Zhenghong dan berkata, Zhenghong, kenapa kamu tidak melakukannya? Cepat dan beritahu adik kecil ini, minta maaf. Jiang Zhenghong tidak berani mengajukan keberatan, jadi dia hanya bisa berkata kepada Lu Yun dengan ramah, saudara Lu Yun, saya orang yang tidak sabar. Saya telah menyinggung perasaan Anda dengan kata-kata saya barusan. Tolong jangan terima pelanggaran. Lu Yun meliriknya dan berkata, umurmu hampir 70 tahun, jadi kamu perlu belajar menjadi lebih dewasa. Petik 2, petik 2. Sepanjang hidupnya, Jiang Zhenghong diberitahu bahwa dia belum cukup dewasa oleh seorang anak laki-laki berusia 20 tahun untuk pertama kalinya, dan dia merasa aneh di dalam hatinya.
Ada juga ekspresi menarik di wajah Jiang Tianyuan, dan dia berkata, "Adik, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda dipercaya oleh cucu saya Jiang Lan untuk membantu keluarga Jiang kami mengatasi kesulitan ini." Lu Yun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua, kamu sudah cukup tua, tapi telingamu cukup bagus." Jiang Zhenghong di samping berkeringat ketika mendengar ini. Dia mengira Lu Yun sangat berani. Jiang Tianyuan tidak marah, tetapi memandang Lu Yun dengan penuh minat dan berkata, "Yang lebih membuat saya penasaran adalah bagaimana Anda akan membantu keluarga Jiang kami mengatasi kesulitan ini." Lu Yun tersenyum misterius dan memerintahkan Jiang Zhenghong di sampingnya, "Pergi dan ambilkan aku pena, tinta, kertas, dan batu tinta." "Tidak perlu, aku menyimpannya di sini." Jiang Tianyuan mengeluarkan sepasang pena, tinta, kertas dan batu tinta dari rak bukunya, menyerahkannya kepada Lu Yun dan berkata, Apakah kamu akan membuat lukisan untuk membujuk keluarga Hou mundur? Kamu akan tahu nanti. Orang tua, berbaliklah dulu." Ngomong-ngomong, ada juga orang tua yang tidak masuk akal itu. "Berbalik juga. Aku khawatir aku akan membutakan matamu nanti." Orang tua yang bodoh. Hidung Jiang Zhenghong hampir bengkok karena marah, tetapi ketika dia memikirkan orang yang lebih tua mengendalikannya, dia hanya bisa menelan amarahnya. Lu Yun melukis dengan sangat cepat. Sedang dalam proses. Jiang Zhenghong tampak tidak puas. Jiang Tianyuan semakin penasaran dan tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Yun dengan datang ke sini untuk membuat lukisan. Tapi karena Lu Yun berkata dia akan menontonnya setelah selesai, mereka tentu saja tidak akan merendahkan diri untuk mengintip. Mungkin sekitar 15 menit. Lu Yun selesai melukis. Dia meletakkan pena tinta di tangannya dan berkata, "Oke, sekarang kamu bisa menghargai karya agungku, tapi Pak Tua itu, aku menyarankan kamu untuk tidak membacanya, kalau tidak kamu akan benar-benar menjadi buta." Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan ini, tetapi ketika dia mengatakannya, itu menimbulkan ketidakpuasan Jiang Zhenghong. "Bukankah itu hanya sebuah lukisan, dan itu bisa membutakan mataku? Anda bermain-main di sini. Aku ingin melihatnya." Jadi dia berinisiatif untuk datang. Sungguh, tidak terjadi apa-apa. Saya melihat gambar burung hantu di kertas nasi. Tidak banyak guratan, tapi sangat jelas. Jiang Zhenghong berkata, "Ini adalah hasil karya Guru Yunlu. Saya tidak menyangka bahwa Guru Yunlu akan menjadi pemuda seperti itu. Dia memang cukup kuat, tetapi bukankah itu berlebihan seperti yang Anda katakan?" Lu Yun adalah Tuan Yunlu. Jika Jiang Zhenghong mengetahui rahasia ini di waktu normal, dia akan terkejut. Tapi sekarang keluarga Jiang dalam bahaya, bagaimana dia bisa peduli dengan ahli kaligrafi dan lukisan jenius seperti apa Anda? Jiang Tianyuan juga mengerutkan kening dan berkata, "Adik, apakah lukisan yang kamu gambar ini ada hubungannya dengan kesulitan yang dihadapi keluarga Jiang kita kali ini? Mungkinkah orang ini datang ke sini hanya untuk memamerkan bakat kaligrafi dan melukisnya? Jika demikian, hanya bisa dikatakan terlalu ketinggalan zaman dan terlalu cuek." Lu Yun tersenyum misterius dan berkata, "Orang tua, buka lebar-lebar mata anjing paduan titaniummu, tatap mata burung hantu ini, perhatikan baik-baik, dan alami dengan hatimu." Jiang Tianyuan menggerakkan matanya dengan curiga, fokus pada mata burung hantu. 1 detik, 2 detik, 3 detik, ledakan. Dalam sekejap, momentum yang sangat menakutkan muncul dari mata burung hantu, seolah-olah dua binatang besar tiba-tiba melompat keluar dari danau yang tenang, menyebabkan ribuan gelombang. Momentum ini, itu menembus mata Jiang Tianyuan dan membombardir jantungnya. Tampaknya ada penghalang di tubuhnya yang selalu di luar jangkauan, patah dan hancur sebagai respons. Ledakan, tubuh Jiang Tianyuan terbanting ke belakang dan membentur sudut meja, tetapi tidak ada ekspresi rasa sakit di wajahnya, sebaliknya, dia sangat gembira, sangat bersemangat, dan sangat bersemangat. "Adik, tidak, senior, terima kasih telah mengirimiku keberuntungan." Jiang Tianyuan menangis. Rambut peraknya tergerai sampai ke pinggangnya, membuat Lu Yun membungkuk dalam-dalam hampir 90 derajat. Jiang Zhenghong di samping tampak bingung, dan ingin mengikuti metode yang dikatakan Lu Yun dan menatap mata burung hantu itu, tetapi dia melihat Jiang Tianyuan tiba-tiba berdiri tegak dan menutup lukisan itu. "Kamu kurang berkultivasi. Jika kamu melihatnya, itu akan membutakanmu." "Mengapa ayahku mengatakan ini?" Wajah Jiang Zhenghong dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, Lu Yun berkata, "Orang tua, saya akan memberikan lukisan itu kepada Anda. Saya akan keluar dan menunggu kabar baik Anda." "Iya, terima kasih senior, terima kasih senior." Jiang Tianyuan berkata dengan rendah hati, lalu berbalik dan berteriak dengan tegas pada Jiang Zhenghong, "Ingat, perlakukan senior Lu Yun dengan baik. Jika kamu mengabaikannya sedikit pun, aku akan keluar dan meledakkan kepalamu." Petik 2, petik 2. Kepala Jiang Zhenghong berdengung, dan hatinya sangat terkejut, karena dia belum pernah melihat ayahnya begitu bersemangat, dan begitu gila. Apa yang tersembunyi dalam lukisan Lu Yun? Datanglah ke aula utama. Jiang Zhenghong secara pribadi membuat teh dan menuangkan air, dan menyajikan Lu Yun dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Lu, senior, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi sekarang?" Beraninya dia menunjukkan rasa tidak hormat kepada Lu Yun sekarang. Terlebih lagi, bahkan ayahnya menyebut Lu Yun senior, jadi bagaimana dia berani memanggil Lu Yun dengan namanya atau memanggilnya adik laki-laki?
Lu Yun mengambil tehnya, menyesapnya dan berkata, ini bukan rahasia. Tidak ada salahnya memberitahumu. Izinkan aku bertanya, sudah berapa lama ayahmu terjebak di alam transformasi? Jiang Zhenghong berpikir sejenak dan berkata, saya tidak ingat waktu spesifiknya, tapi sudah puluhan tahun. Dia sendiri berkata bahwa kultivasinya tidak berubah dalam beberapa dekade ini. Itu benar. Lu Yun tersenyum dan berkata, saya menambahkan semacam momentum ke dalam lukisan itu, sebuah momentum yang akan membantu terobosannya dalam kultivasi. Pertama kali Lu Yun melihat Jiang Tianyuan, dia bisa melihat masalah di tubuhnya. Yang dia butuhkan hanyalah tendangan di menit-menit terakhir. Namun terkadang tendangan di menit-menit terakhir ini benar-benar bisa membunuh orang mengatasinya selama beberapa dekade terakhir. Faktanya, ini sepertinya pihak berwenang terobsesi dengan hal itu. Saat ini, bantuan dari luar diperlukan untuk membantunya menghilangkan kabut di depannya dan mencapai efek hanya dengan satu klik. Momentum yang terkandung dalam lukisan Lu Yun memainkan peran seperti itu. Meskipun Jiang Zhenghong bingung ketika mendengar apa yang dia dengar, dia memahami kata kuncinya dan membuat terobosan. Dia segera membuka matanya dan berkata, senior, yang dia maksud adalah ayah saya ingin mencapai ranah transformasi. Rasa hormat itu. Petik 2. Terlalu banyak berpikir. Lu Yun mengakhiri fantasi indahnya tepat waktu dan berkata, itu hanya untuk membantunya mencapai puncak transformasi. Jika Anda ingin mencapai level yang lebih tinggi, Anda tidak dapat berhasil dalam 2 atau 3 jam. Mendesis. Jiang Zhenghong menarik napas dalam-dalam. Saya sangat bersemangat. Meskipun ayahnya belum mencapai level yang lebih tinggi, dia sudah berada di puncak transformasi, cukup untuk masuk 20 teratas dalam daftar Grandmaster. Hou Yong berada di peringkat ke-38 dalam daftar Grandmaster. Adapun Jiang Tianyuan, dia berusia 80-an sebelumnya. Tingkat kultivasi di bagian bawah daftar ini semuanya hampir sama, hanya sedikit lebih tinggi dan lebih rendah. Bagaimanapun, semua orang berkumpul bersama, Jiang Tianyuan sudah cukup tua dan tidak bisa terlalu tinggi. Tapi akan berbeda jika dia mencapai puncak alam transformasi. Dia bisa melompat keluar dari alam transformasi yang ramai ini dan naik dari peringkat 80-an ke 20 besar atau bahkan 10 besar. Setelah Jiang Zhenghong mengetahui kebenarannya, dia sama bersemangatnya dengan Jiang Tianyuan dan menghormati Lu Yun seperti Jiang Tianyuan. Dia hampir berlutut di depan Lu Yun. Selama ayahnya mencapai puncak transformasi, keluarga Jiang akan terselamatkan. Senior Lu, terimalah busurku. Lupakan saja, di usiamu ini, jangan biarkan apapun terjadi padamu nanti dan malah memerasku. Ingat saja, jadilah lebih dewasa di masa depan. Ini adalah gambaran yang sangat aneh. Seorang pemuda berusia awal 20-an menggunakan nada bicara seorang penatua yang memberi instruksi kepada generasi muda, memberitahu seorang lelaki tua yang hampir berusia 70 tahun untuk menjadi lebih dewasa di masa depan. Tetapi Jiang Zhenghong tidak menganggapnya aneh sama sekali. Sebaliknya, dia mengangguk dengan rendah hati dan berkata, ya, apa yang senior Lu ajarkan kepada saya adalah bahwa Xiao Hong pasti akan menjadi lebih dewasa dan stabil di masa depan. Senior, jangan khawatir. Xiao Hong, merinding muncul di tubuh Lu Yun. Jiang Zhenghong berkata lagi, saya pasti akan mendengarkan ajaran senior Lu, tetapi kali ini, senior Lu juga harus menerima busur ini. Saya telah menyinggung senior dengan sembarangan sebelumnya, tetapi senior masih mengabaikan masa lalu dan menyelamatkan keluarga Jiang saya dari api dan air, jadi senior, Anda adalah dermawan keluarga Jiang kami, dermawan terbesar kami. Setelah mengatakan itu, dia berlutut di depan Lu Yun dan melakukan kowtow dalam-dalam. Melihat dia bersikeras melakukan ini, Lu Yun tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu orang tua, kamu sangat keras kepala. Hehe, terima kasih atas pujiannya, senior Lu. Ketika Jiang Zhenghong mendengar ini, dia benar-benar mengira Lu Yun sedang memujinya, dan tersenyum sangat malu. Petik 2, petik 2. Ngomong-ngomong, senior Lu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu datang untuk membantu keluarga Jiang kami karena kepercayaan putriku yang berharga, Laner. Bolehkah aku bertanya, apa hubunganmu dengan Lanerku? Orang tua sialan ini, belum lama ini, terus berkata bahwa Jiang Lan adalah putri yang tidak berbakti, dan sekarang dia telah berubah menjadi putrinya yang berharga, Laner. Lu Yun meliriknya dan berkata, kamu bisa bertanya saja pada Bibi Jiang tentang ini. Ya, setelah krisis di keluarga Jiang teratasi, saya akan segera pergi ke provinsi Jiangnan untuk mengunjungi bayi saya Laner. Ngomong-ngomong, senior Lu, Anda adalah dermawan terbesar bagi keluarga Jiang kami. Saya akan menjaga semua junior di keluarga. Hubungi aku dan terima kasih dengan baik. Tidak dibutuhkan. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, pasti akan ada peluang di masa depan. Untuk saat ini, mari kita menangkan kompetisi ini dulu. Lu Yun merasa dia begitu hebat. Pertama dengan diam-diam membuka jalan bagi keluarga Jiang. Ketika saudari Qing Cheng kembali mengunjungi kerabatnya di masa depan, saya bisa sangat bangga mengatakan, lihat, saudari cantik, ini adalah negara yang telah saya berikan untuk Anda, kakek akan menemuimu. Kamu harus mengangguk dan membungkuk. Ketika saatnya tiba, akankah Sister Qing Cheng tergerak untuk mencium pipi kiriku, pipi kananku, atau kepala kecilku?
Memikirkannya membuatku bersemangat. Saat keduanya sedang mengobrol di aula utama, seorang wanita masuk dari luar pintu dan berkata dengan ekspresi muram, "Ayah, Wu Gui sudah bertindak terlalu jauh. Saya ingin menceraikannya." Nama wanita ini adalah Jiang Rong, putri bungsu Jiang Zhenghong. Meski tidak secantik Jiang Lan, ia tetap cantik saat masih muda. Dia punya dendam dengan Jiang Lan. Di masa lalu, keluarga Jiang berencana menjodohkan Jiang Lan dengan Wu Gui dari keluarga Wu. Namun saat itu Jiang Lan sudah jatuh cinta pada Ye Xiangrong, jadi dia menolak pernikahan tersebut dan meninggalkan keluarga Jiang dalam kemarahan. Sebagai adik perempuan, Jiang Rong sekilas jatuh cinta pada Wu Gui. Setelah Jiang Lan meninggalkan rumah, dia jatuh ke tangan Jiang Rong. Mengingat hubungan kedua keluarga tersebut, keluarga Jiang akhirnya berencana untuk membiarkan Jiang Rong menikahi Wu Gui daripada saudara perempuannya Jiang Lan, yang kebetulan memenuhi keinginan Jiang Rong. Hubungan kedua keluarga pun tetap terjaga. Tetapi hari ini Jiang Rong tiba-tiba datang dan berkata bahwa dia ingin menceraikan Wu Gui. Setelah Jiang Zhenghong mendengar ini, dia secara alami sangat marah dan berkata, "Jam berapa sekarang? Persaingan akan segera diadakan. Apakah Anda ingin bercerai? Anda benar-benar tidak memprioritaskan." Jiang Rong berkata dengan sedih, "Ayah, bukan karena aku harus mengatakan hal seperti itu saat ini, tetapi karena Wu Gui telah bertindak terlalu jauh. Dia berkata bahwa dia akan menceraikanmu atau membiarkan aku memutuskan hubungan denganmu sepenuhnya." "Apa?" Jiang Zhenghong menggebrak meja dengan marah dan berkata, "Apakah ini benar-benar dikatakan oleh bajingan Wu Gui itu? Apakah keluarga Wu berencana menyenangkan keluarga Hou?" Ketika Wu Gui mengucapkan kata-kata ini pada saat kritis, bukankah dia hanya mengungkapkan sikap keluarga Wu? Bagaimana mungkin Jiang Zhenghong tidak mengerti? Jiang Rong menyeka air matanya dan berkata dengan sedih, "Itulah yang dimaksud keluarga Wu. Saya tidak bisa tinggal di keluarga itu lagi, jadi saya kembali untuk mengadu kepada Anda." Dasar bajingan Wu Gui. Hasil kompetisinya belum keluar, namun dia berani mengatakan hal seperti itu. Apakah dia benar-benar mengira keluarga Jiang kita adalah kesemek lembut yang mudah dicubit? Jenggot Jiang Zhenghong gemetar karena marah. Jiang Rong berkata, "Ayah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Keluarga Wu tampaknya sangat percaya diri kali ini dan merasa bahwa keluarga Hou pasti akan menang. Saya selalu merasa sangat bingung. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika kemarin, saya mungkin mengira keluarga Jiang memiliki peluang kecil untuk menang, tapi sekarang, tunggu dan lihat saja, akan selalu ada saat ketika keluarga Wu menyesalinya." Petik 2. Jiang Zhenghong juga merasa kesal di hatinya. Ini sangat tidak nyaman. Kalau dipikir-pikir seperti ini, Bayi Laner masih bijaksana. Dia benar jika tidak menikahi bajingan Wu Gui itu. Memikirkan hal ini, Jiang Zhenghong tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Lu Yun, menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya dan berkata, "Senior Lu, ada skandal di rumah yang membuatmu tertawa." Lu Yun menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Jiang Rong bertanya dengan bingung, "Ayah, siapa ini?" Ketika dia masuk, dia melihat Lu Yun dan terkejut. Mengapa saat ini, ayahnya masih ingin minum teh dan mengobrol dengan seseorang di sini, dan dengan pria muda seperti itu? Saat ini, dia mendengar Jiang Zhenghong memanggil Lu Yun, senior, dan kecurigaan di hatinya menjadi semakin dalam. Jiang Zhenghong berkata dengan nada hormat, "Senior Lu adalah dermawan yang baik bagi keluarga Jiang kami." Seorang dermawan yang hebat. Jiang Rong menjadi semakin bingung. Pada saat ini, tawa yang sangat gembira tiba-tiba datang dari halaman belakang, membuat khawatir seluruh keluarga Jiang. "Hahaha, Tuhan memberkati keluarga Jiang saya, mereka yang menunggu untuk melihat lelucon saya, menyesali semuanya." Petik 2. Tawa keras Jiang Tianyuan mengejutkan seluruh keluarga Jiang, dan semua orang di keluarga Jiang terkejut, "Apa yang terjadi dengan nenek moyang kita? Kamu gila." Lusa adalah hari kompetisi seni bela diri dengan keluarga Hou. Keluarga Jiang sekarang dalam keadaan suram dan suram. Semua orang tahu bahwa ini adalah malapetaka bagi keluarga Jiang dan terlalu sulit untuk dimenangkan. Kebetulan pada saat ini, leluhur tiba-tiba mengeluarkan ledakan tawa yang sangat heboh. Reaksi pertama setiap orang yang tidak menyadarinya adalah leluhur terstimulasi dan menjadi gila. Dikatakan bahwa Tuhan memberkati keluarga Jiang, tetapi ini lebih seperti kematian Tuhan bagi keluarga Jiang. Setiap orang di keluarga Jiang, yang awalnya memiliki sedikit harapan, bahkan lebih sedih daripada mati saat ini. Semua orang berlari menuju halaman belakang, namun mereka hanya berani berdiri di luar pintu halaman belakang. Mereka tidak berani masuk dengan mudah tanpa persetujuan nenek moyang. Jiang Zhenghong juga datang. Seorang pria parubaya bertanya, "Ayah, ada apa dengan kakek?" Nama pria parubaya itu adalah Jiang Chengye, dia adalah putra tertua Jiang Zhenghong dan pilar penting generasi keluarga Jiang saat ini. Jiang Zhenghong tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memerintahkan, "Kalian semua tunggu di sini, tidak ada yang diizinkan masuk dan mengganggu leluhur kalian." Suaranya bergetar ketika dia berbicara, dan wajahnya penuh kegembiraan. Hal ini membuat Jiang Chengye dan yang lainnya gemetar. Mengapa bahkan ayahnya pun memiliki ekspresi bahagia. Jiang Zhenghong mengabaikan junior ini dan berjalan ke halaman belakang dengan penuh semangat. Lu Yun mengikutinya, tapi begitu dia mengambil langkah maju, dia mendengar Jiang Chengye berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Ya. Kamu bukan dari Jiang kami keluarga, orang."
Mereka baru saja memusatkan perhatian mereka pada halaman belakang, jadi mereka tidak memperhatikan Lu Yun berjalan di belakang Jiang Zhenghong. Sebelum Lu Yun dapat berbicara, Jiang Zhenghong berbalik dan berteriak dengan keras, kurang ajar. Jangan kasar pada senior Lu. Senior Lu, semua orang di keluarga Jiang tampak bingung. Untuk orang yang begitu muda, lelaki tua itu sebenarnya memanggilnya senior. Sebelum keraguan mereka terjawab, Jiang Zhenghong telah dengan hormat berkata kepada Lu Yun, Senior Lu, silakan masuk. Ayahku pasti sangat ingin bertemu denganmu sekarang. Lu Yun mengangguk dan mengikuti Jiang Zhenghong ke halaman belakang, meninggalkan keturunan keluarga Jiang tercengang. Jiang Chengyi, putra tertua kedua dari keluarga Jiang, berkata, saudaraku, baik kakek maupun ayah sangat bersemangat. Apakah menurut Anda mungkin kakek telah membuat terobosan dalam kultivasinya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di keluarga Jiang gemetar. Dilihat dari situasi saat ini, hanya kemungkinan inilah yang membuat Pak Tua dan leluhur begitu heboh. Tidak mungkin keduanya menjadi gila di saat bersamaan, bukan? Jiang Rong juga berkata, saya pikir apa yang dikatakan saudara kedua sangat masuk akal. Saat saya berada di aula utama tadi, saya mendengar ayah saya berkata bahwa orang-orang ini pasti akan menyesal kali ini. Jelas dia sangat percaya diri dengan kompetisi ini. Mendesis. Setelah mendengar ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Jika ini benar, maka merupakan berkah Tuhan bagi keluarga Jiang karena mereka mengizinkan leluhur mereka membuat terobosan lagi 2 hari sebelum kompetisi. Di halaman belakang saat ini, Jiang Tianyuan sudah bergegas keluar dari loteng dengan kegembiraan di wajahnya. Memang benar, seperti yang dikatakan Jiang Zhenghong, dia tidak sabar untuk bertemu Lu Yun sekarang, dan dia tidak sabar untuk berterima kasih kepada Lu Yun, karena tanpa bantuan Lu Yun, dia tidak akan pernah bisa menembus puncak transformasi saat ini, titik kritis. Senior, terimalah busurku lagi. Saat dia melihat Lu Yun, Jiang Tianyuan segera berlari ke arahnya dan membungkuk dalam-dalam untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak harus seperti ini. Ini semua adalah hasil usahamu sendiri. Jika kamu tidak mengumpulkan kerja keras selama bertahun-tahun, kamu tidak akan mampu melakukannya, mencapai puncak transformasi hanya karena lukisanku. Ini adalah sesuatu yang di luar dugaan Lu Yun. Sebelum dia datang, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Jiang Tianyuan telah terjebak di depan penghalang ini selama bertahun-tahun. Jiang Tianyuan berkata dengan hormat, Senior, tolong jangan katakan itu. Jika bukan karena bimbingan Anda, saya tidak tahu berapa lama penghalang ini akan terjebak. Lu Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk membantumu bersaing dengan Hou Yong sekarang? Tidak perlu merepotkan senior, kali ini aku akan menghajar Hou Yong hingga berdarah dengan tanganku sendiri. Bagaimana aku bisa mengusir keluarga Hou dari Jinling? Kali ini aku akan mengusir mereka lagi. Dan kali ini, aku tidak akan melakukannya lagi. Beri keluarga Hou kesempatan. Setelah Jiang Tianyuan menerobos ke puncak alam transformasi, dia menjadi jauh lebih energi dan terlihat lebih muda dari Jiang Zhenghong. Di saat yang sama, kepercayaan dirinya juga meningkat pesat. Keluhan antar keluarga kultivator bela diri seperti ini harus diwaspadai oleh orang-orang dari aliansi seni bela diri. Jika tidak, jika mereka menjadi cemas dan membunuh semua anggota keluarga, itu akan menjadi tragedi besar. Kedua belah pihak dalam kompetisi telah bertaruh, yang kalah akan mundur dari Jinling, dan 90% aset yang kalah akan diserahkan kepada pemenang. Bertahun-tahun yang lalu, Jiang Tianyuan bertengkar dengan Hou Yunsan, nenek moyang keluarga Hou saat itu. Jiang Tianyuan menang, namun akhirnya ia melepaskannya dan hanya mengambil setengah dari aset keluarga Hou. Siapa sangka setelah bertahun-tahun, keluarga Hou justru kembali ke Jinling dan memprovokasi keluarga Jiang berkali-kali. Meskipun keluarga Jiang adalah keluarga seniman bela diri, banyak junior di bawah ini hanyalah orang biasa. Jika suatu hari keluarga Hou menggunakan trik licik untuk membunuh beberapa junior penting dari keluarga Jiang, bahkan aliansi bela diri mungkin tidak dapat melakukannya. Temukan. Oleh karena itu, Jiang Tianyuan harus menghadapi pertempuran yang sulit ini. Jiang Tianyuan hanya menyesal tidak menyerang keluarga Hou lebih keras. Melirik Jiang Zhenghong yang juga bersemangat di sampingnya, Jiang Tianyuan dengan cepat mengembalikan pandangannya ke Lu Yun lagi dan berkata, Senior, selama masa terobosanku, orang ini tidak mengabaikanmu, kan? Lu Yun juga melirik ke arah Jiang Zhenghong, tapi sedikit mengernyit, yang membuat Jiang Zhenghong sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak berani bernapas. Tidak, orang tua sialan ini cukup bijaksana. Dia menyajikan teh dan menuangkan air dan berlutut dan bersujud. Dia sangat pekerja keras. Setelah menakuti Jiang Zhenghong, Lu Yun dengan cepat mengendurkan alisnya dan berkata sambil tersenyum. Itu bagus, itu bagus. Jiang Tianyuan juga menghela nafas lega, jika Anda memberitahu saya bahwa orang ini telah mengabaikan Anda, saya pasti akan meledakkan kepala anjingnya. Hari kompetisi. Di tengah alun-alun besar, berdiri sebuah platform batu melingkar. Tidak diketahui berapa tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa platform batu ini telah menyaksikan naik turunnya keluarga budidaya bela diri yang tak terhitung jumlahnya di Jinling. Ini adalah tanda perubahan zaman. Platform batu dikelilingi oleh kerumunan orang yang menyaksikan pertempuran, dan di luar alun-alun, beberapa anggota aliansi bela diri menjaga ketertiban untuk mencegah terlalu banyak orang membanjiri alun-alun.
Jinling berada di bawah yurisdiksi pangkalan Wumeng di distrik Laut Cina Timur, ini bukan Donghai yang asli, jadi jangan salah duduk. Wasit kali ini adalah diakon Wumeng bernama Xie Chu, yang berwajah lurus. Kultivasinya mungkin tidak sebaik Jiang Tianyuan, Hou Yong dan lainnya, tetapi dengan statusnya, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Menariknya, sebagian besar penonton di sekitar platform batu adalah keluarga kaya Jinling. Posisi mereka sangat menarik. Sekilas, jelas ada lebih banyak orang yang berdiri ke arah keluarga Hou daripada keluarga Jiang. Meskipun terlalu banyak orang yang membentuk lingkaran di sekitar platform batu, ada dua garis pemisah selebar setengah meter yang dekat dengan keluarga Jiang. Jika kita memahami diagram kipas, arah keluarga Hou dan arah keluarga Jiang adalah rasionya kira-kira 8:2. Ini mewakili suatu posisi. Sebagian besar keluarga kaya di Jinling lebih optimis terhadap keluarga Hou. Dan mereka yang masih berdiri bersama keluarga Jiang saat ini sebenarnya adalah keluarga yang memiliki persahabatan yang sangat dalam, dan pada dasarnya siap untuk maju dan mundur bersama keluarga Jiang. Keluarga Qi secara alami ada di sana. Selain itu, Qi Changlan sedang duduk di kursi roda, tepat di sebelah Jiang Zhenghong, dengan wajah buruk di wajahnya dan tidak berinisiatif untuk berbicara dengan Jiang Zhenghong. Jiang Zhenghong tersenyum meminta maaf dan berkata, "Qi Tua, saya salah paham terhadap Anda kemarin lusa. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar memberi saya kejutan besar." Mendengus. Qi Changlan mendengus dengan arogan dan berkata, "Kamu masih memiliki keberanian untuk tersenyum di depanku setelah bertahun-tahun tidak percaya. Jika bukan demi tabib suci Lu kali ini, aku akan duduk bersama keluarga Hou." Petik 2. Ya, ini salahku. Aku telah berbuat salah padamu. Setelah kompetisi ini selesai, aku akan mentraktirmu minum. Tidak ada yang boleh pergi sampai kamu mabuk. Cukup banyak. Saat keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba sebuah cibiran datang dari samping. "Haha, saya melihat Anda sedang minum di bar perpisahan." "Tidak, saya pikir saya harus mentraktir Anda minuman ini, karena keluarga Jiang Anda telah pergi, keluarga Qi mungkin tidak akan mampu menahan tekanan dari keluarga Hou jika mereka tetap di sini, benar kan, ayah mertua?" Wu Gui lah yang berbicara. Dia tidak tahu kapan dia datang ke sini, dengan cibiran di wajahnya. Jiang Zhenghong mengerutkan kening dan berkata tidak senang, "Kamu bajingan, kamu tidak pantas memanggilku ayah mertua. Aku melakukan kesalahan. Aku seharusnya tidak menikahkan Ronger denganmu saat itu." "Haha, jangan marah, ayah mertua. Aku hanya takut aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk memanggilmu ayah mertua lagi, jadi aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memanggilmu ayah mertua beberapa kali lagi." Wu Gui berkata sambil mencibir. "Kamu benar-benar tidak punya kesempatan." Qi Changlan tidak bisa mendengarkan lagi dan menyela. Jiang Rong juga memiliki mata merah dan bengkak dan berkata, "Wu Gui, keluar dari sini. Bahkan jika kamu berlutut dan menyukai keluarga Jiang kami tidak akan pernah memaafkanmu lagi." Setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, Wu Gui tertegun sejenak, dengan ekspresi curiga di wajahnya. Mengapa nada suara mereka terdengar seperti keluarga Jiang akan menang kali ini? Mungkin hanya ilusi. Wu Gui segera sadar, mencibir dan berkata, "Kamu benar-benar optimis. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan kamu bahwa keluarga Hou kali ini tidak sederhana. Kamu memiliki 2 master dalam 1 disiplin. Kamu harus tahu apa ini cara." Seorang master ganda, kalimat ini membuat semua orang di sekitarnya gemetar. Ada 2 ahli transformasi dalam keluarga Hou, salah satunya adalah Hou Yunsan, nenek moyang keluarga Hou. Dia pernah dikalahkan oleh Jiang Tianyuan. Yang lainnya adalah bintang baru dari keluarga Hou, Hou Yong. Hou Yong, master berjari 8, berada di peringkat ke-38 dalam daftar Grandmaster. Dalam keluarga kultivator bela diri, selama ada 1 Grandmaster Realm transformasi, itu sudah cukup untuk mengintimidasi sebuah pesta. Kehadiran 2 Grandmaster di keluarga Hou kali ini menunjukkan betapa kuatnya mereka memihak. Keluarga Hou kemungkinan besar akan menjadi penguasa Jinling dalam waktu dekat. Setelah Wu Gui mengucapkan kata-kata ini, dia pergi dari sini sambil mencibir dan kembali ke daerah di mana keluarga Wu mereka berada, di seberang keluarga Jiang. Dia tidak khawatir sama sekali. Karena, ada informasi orang dalam bahwa keluarga Hou akan menang kali ini. Jiang Zhenghong memang tertekan oleh kata-kata Wu Gui, tetapi ketika dia mengira ayahnya telah mencapai puncak transformasi, dia berpikir lagi dan menunggu sampai kompetisi selesai untuk menamparkan wajah orang-orang ini. Segera, Xie Chu, Diaken Liga Wumeng, melangkah ke platform batu dan membacakan aturan yang sudah diketahui semua orang. Setelah itu, Jiang Tianyuan dan Hou Yong naik ke panggung pada saat yang bersamaan. Meskipun Hou Yong hanya memiliki 8 jari, dia kuat dan tinggi, dan pakaian di tubuhnya tidak dapat menutupi benjolan ototnya yang menakutkan, yang sepertinya bisa pecah kapan saja. Matanya juga sangat tajam, penuh tepian yang sulit diatur. Seorang ahli transformasi yang berusia kurang dari 40 tahun, dia memang memiliki modal yang sulit diatur. Sebaliknya, Jiang Tianyuan berusia hampir 100 tahun, dan memiliki sosok kurus, dan jelas jauh lebih lemah daripada Hou Yong dalam hal momentum. Namun, yang membingungkan semua orang adalah wajah Jiang Tianyuan tidak menunjukkan banyak dekadensi. Sebaliknya, penuh semangat juang yang tidak sesuai dengan usianya, dan dia tampak sangat percaya diri dalam kompetisi ini.
Pada saat ini, semua orang memiliki pemikiran yang sama dengan Wu Gui pada saat itu. Ada apa dengan keyakinan misterius Jiang Tianyuan? Terlepas apakah itu ilusi atau bukan, akan segera ada hasilnya. Dengan perintah Xie Chu, pertempuran yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara dua raksasa Jinling resmi dimulai. Pertarungan resmi dimulai. Mulut Hou Yong menunjukkan sedikit senyum nakal dan percaya diri. Saat Xie Chu memberi perintah, dia bergegas menuju Jiang Tianyuan seperti seekor harimau menuruni gunung, aura kekerasan memancar keluar. Bertindak tegas, tajam, dan kejam. Tidak ada simpati terhadap pihak lain karena usianya. Yang dia inginkan adalah pertarungan yang menghancurkan seperti ini. Yang terbaik adalah bisa membunuh Jiang Tianyuan dalam 3 gerakan, sehingga banyak raksasa Jinling dapat melihat dominasi dan kekuatannya. Ini adalah tanduk. Sebuah tanduk melambangkan bahwa keluarga Hou telah kembali ke Jinling dan akan naik ke hegemoni Jinling. Hanya pertarungan sengit yang dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan keluarga Hou mereka. Ledakan. Begitu Hou Yong bergerak, tinjunya seperti kekuatan guntur yang menakutkan, dan menyerang di depan Jiang Tianyuan. Ekspresi semua orang yang menonton di sekitarnya sedikit berubah, dan mereka takjub di dalam hati bahwa dia memang berusia 8 tahun master yang berjari, dan gerakannya luar biasa. Apakah tulang tua Jiang Tianyuan dapat menahan gerakan Hou Yong adalah sebuah pertanyaan. Arahan keluarga Hou. Hou Yunsan mencibir dan berkata, Jiang Tianyuan, bahkan jika kamu memukuliku sampai mati, kamu tidak akan mengira bahwa setelah bertahun-tahun, keluarga Hou-ku akan melawan Jinling lagi. Jika kamu menyerah lebih awal, mengapa kamu harus menyerah? Berdiri dan menderita kejahatan seperti itu. Sebelum kompetisi, kedua keluarga telah menyatakan sikap mereka. Jika Jiang Tianyuan berkompromi, kompetisi ini tidak diperlukan. Jika keluarga Jiang secara langsung menyerahkan 90% aset mereka dan meninggalkan Jinling, mereka mungkin dapat meninggalkan kesan pada semua orang bahwa mereka mengetahui keadaan terkini dan menyelamatkan muka. Tapi Jiang Tianyuan tidak mau menerimanya dan bersikeras untuk melakukan pertempuran ini. Keluarga Hou hanya bisa membantunya. Hou Yunsan telah lama memberitahu Hou Yong bahwa dalam pertempuran ini, Jiang Tianyuan harus kalah dengan cara yang paling memalukan dan menyedihkan. Hou Yong benar-benar memenuhi harapannya. Begitu dia mengambil tindakan, dia menyerang Jiang Tianyuan dengan gerakan paling ganas. Tapi ketika semua orang meragukan apakah Jiang Tianyuan bisa menghindari gerakan Hou Yong, Jiang Tianyuan tiba-tiba melangkah maju. Menghadapi serangan dominan Hou Yong, dia tidak mundur tetapi maju konfrontasi kepala. Apa yang dilakukan makhluk abadi tua itu? Apa menurutmu dia bisa menerima serangan Hou Yong? Saya pikir dia merasa telah hidup hampir 100 tahun dan lelah hidup. Pengadilan kematian. Hou Yong juga memadatkan matanya, cahaya dingin yang tajam meledak, dan energi batin melonjak di atas tinjunya, berubah menjadi cahaya besar dan tiba-tiba mekar. Ledakan. Tinju kedua belah pihak akhirnya bertabrakan, dan pemandangan itu tampak membeku. Semua orang di bawah tampak kaget. Jiang Tianyuan tidak mundur. Bukan saja dia tidak mundur, tapi dia juga berdiri kokoh. Sebaliknya, Hou Yong di seberangnya jelas mengambil inisiatif untuk menyerang dan bergegas menuju Jiang Tianyuan dengan cara yang paling mendominasi. Namun, 3 detik setelah tabrakan itu terhenti, dia mundur 3 langkah. Mendesis. Tiba-tiba terdengar hembusan udara dari sekeliling. Hou Yong, yang menduduki peringkat ke-38 dalam daftar Grandmaster, dipukul mundur dengan pukulan oleh Jiang Tianyuan, yang berada di peringkat ke-80. Bagaimana situasinya? Tepat ketika semua orang terdiam, Jiang Tianyuan tiba-tiba tertawa keras dan berkata, hahaha, Hou Yunsan, saya khawatir Anda tidak akan pernah berpikir dalam mimpi Anda bahwa 2 hari yang lalu, saya telah membuat terobosan lain dalam kultivasi saya dan mencapai puncak alam transformasi. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Tubuh lamanya sepertinya memantulkan kembali cahaya, sedikit tegak, dan aura di tubuhnya juga meningkat lapis demi lapis. Miso. Puncak transformasi. Ini memang puncak transformasi. Saat ini, ekspresi semua orang yang berdiri ke arah keluarga Hou berubah drastis. Memang benar, seperti yang dikatakan Jiang Tianyuan, mereka tidak pernah bermimpi bahwa Jiang Tianyuan dapat menembus puncak alam transformasi 2 hari sebelum kompetisi. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah posisi keluarga Jiang di Jinling ditakdirkan untuk tidak tersentuh untuk saat ini? Apakah Anda benar-benar berada di tim yang salah hari ini? Wajah Hou Yunsan sangat jelek, dan kesuraman di matanya membuatnya ingin berubah menjadi awan petir yang menakutkan, menyelimuti Jiang Tianyuan, dan kemudian membunuhnya. Keluarga Wu. Ekspresi Wu Gui juga berubah lagi, dan dia memandang semua orang di keluarga Jiang dengan tidak percaya. Pantas saja mereka terlihat yakin akan kemenangan. Ternyata Jiang Tianyuan sudah mencapai puncak alam transformasi. Brengsek. Dibandingkan dengan banyak keluarga kaya di posisi keluarga Hou, wajah keluarga Jiang memerah, dan kegembiraan mereka tak terlukiskan. Mereka ada di sisi kanan. Anda tidak akan salah dengan mengikuti keluarga Jiang. Terutama anggota keluarga Jiang yang bersemangat dan meraung sepanjang hari. Bahkan Jiang Zhenghong hampir melompat dari tempatnya karena kegembiraan. Apa yang lega? Sebelum kompetisi, mereka dipandang rendah dengan berbagai cara dan menanggung segala macam kata-kata sarkastik yang memperburuk keadaan. Terutama mantan mitra keluarga Jiang, setelah mereka membelot ke keluarga Hou, mereka paling keras menginjak keluarga Jiang.
Tampaknya hanya dengan cara ini mereka dapat menunjukkan tekad mereka untuk sepenuhnya berpisah dari keluarga Jiang dan membiarkan keluarga Hou melihat ketulusan mereka. Semua depresi selama periode ini telah menumpuk di hati setiap orang di keluarga Jiang, dan dada mereka hampir meledak. Tapi saat ini, saat kekuatan leluhur terungkap, keluarga Jiang mengungkapkannya sepuasnya. Terutama ketika mereka melihat wajah orang-orang di seberang mereka tampak jelek seperti baru saja makan kotoran, semua orang di keluarga Jiang merasa sangat bahagia. Datang, pertahankan komentar sarkastiknya, terus tambahkan penghinaan pada luka. Mengapa semua orang menjadi bisu? Apa yang lega? Di babak kompetisi, Hou Yong juga tertegun sejenak, dan semburan rasa sakit yang datang dari tinjunya memberitahunya bahwa ini bukanlah ilusi. Kebalikan abadi yang lama benar-benar merupakan kondisi transformasi puncak, dan dia cukup untuk menduduki peringkat 20 besar daftar Grandmaster. Adapun Hou Yong sendiri, yang berada dalam tahap akhir transformasi dan merupakan Grandmaster ke-38 dalam daftar, jika dia terus melawan Jiang Tianyuan seperti ini, dia pasti akan kalah dalam waktu kurang dari 2 menit. Jadi, kompetisi belum berakhir, apa yang kamu banggakan? Kamu orang tua, bahkan jika kamu berada di puncak alam transformasi, kamu harus kalah hari ini di depan Grandmaster 8 jariku. Hou Yong tiba-tiba tampak marah karena malu, dia meraung keras, dengan ekspresi galak di wajahnya. Hanya saja kali ini, ada jarum tipis berlapis racun yang tersembunyi di antara keempat jari tangan kanannya. Hou Yong mengambil inisiatif lagi. Ini di luar dugaan semua orang, karena pertarungan di atas ring seperti ini pada dasarnya dapat menentukan hasil sejak momen pertama pertarungan. Jika pertarungan terus berlanjut, itu hanya akan menjadi semakin memalukan. Ini adalah pertarungan tombak pistol. Jika dilakukan secara pribadi, Anda mungkin menggunakan cara-cara tercela, dan Anda masih memiliki peluang untuk mengalahkan atau bahkan membunuh lawan yang budidayanya lebih tinggi dari Anda. Tapi pertarungan tidak akan berhasil. Yang penting dalam kompetisi pencak silat adalah keadilan dan keadilan. Apalagi jika ada Diaken Wu Meng sebagai wasit. Hou Yong tahu bahwa budidayanya tidak sebaik Jiang Tianyuan, tetapi dia masih mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini memberi semua orang perasaan bahwa dia tidak ingin kalah begitu cepat, tetapi jika dia terus bertarung, tidak ada banyak harapan kemenangan. Kontes dihentikan. Tetapi pada saat Hou Yong bergegas keluar, Xie Chu, Diakon Liga Wu Meng, tiba-tiba mengumumkan jeda dengan keras, membuat semua orang yang hadir tercengang. Hou Yong hanya bisa berhenti. Aku melihat wajah persegi Xie Chu memancarkan cahaya keadilan, dan dia berkata kepada Hou Yong dengan wajah serius, sekarang aku curiga kamu memiliki senjata tersembunyi di tanganmu. Segera ulurkan tangan kananmu dan tunjukkan padaku. Dia paling dekat dengan Hou Yong sekarang, jadi dia segera menyadari ada yang tidak beres dengan Hou Yong. Punya senjata tersembunyi. Semua orang di sekitar tampak bingung. Wajah Hou Yong jelek, karena tekanan Xie Chu, dia hanya bisa merentangkan tangan kanannya, dan benar saja, jarum beracun muncul di antara jari-jarinya. Memang ada senjata tersembunyi. Terjadi keributan di sekitar. Untuk memenangkan kompetisi ini, Hou Yong justru menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Namun, semua orang hanya mengeluh di dalam hati. Mereka tidak berani memprovokasi Hou Yong. Terlepas dari apakah Hou Yong menggunakan senjata tersembunyi atau tidak, dia tetaplah seorang ahli transformasi. Siapa yang berani mengutuk ahli transformasi? Ini hampir seperti mendekati kematian. Jiang Tianyuan menyipitkan matanya dan berkata, junior dari keluarga Hou, kamu benar-benar tidak memiliki etika bela diri. Kamu sebenarnya ingin menggunakan trik kotor seperti itu untuk merencanakan dan menyerang orang tua seperti saya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di keluarga Hou merasa semakin tidak tahu malu. Pada saat yang sama, semua orang juga merasa bahwa Diakon Aliansi Bela Diri ini memiliki sesuatu, dan dia benar-benar memimpin kompetisi ini dengan sikap yang adil dan merata. Layak dipuji. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah ketika Xie Chu mendekati Hou Yong, dia memarahinya dengan suara yang sangat pelan, bodoh. Kemudian saat mengumpulkan jarum racun, dia menyerahkan sesuatu di tangannya ke tangan Hou Yong dan berkata dengan suara rendah, obatnya akan bekerja dalam 10 menit, dan pertempuran akan selesai dalam 10 menit. Hou Yong secara alami mengerti apa yang dia maksud dan diam-diam meremas benda itu di tangannya. Setelah melakukan semua ini, Xie Chu mengumumkan dengan lantang, Hou Yong, jika kamu berani menggunakan metode tercela seperti itu lagi, aku akan langsung menghukummu untuk kalah lain kali, dan kompetisi dimulai. Dengan adanya perintah, kompetisi dimulai kembali. Hou Yong sambil menyeka mulutnya, memasukkan benda yang ada di tangannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Tiba-tiba, kekuatan di tubuhnya meledak dengan hebat seperti gunung berapi yang meletus. Klik, Hou Yong mengerahkan kekuatan yang besar, dan pakaian di tubuhnya tiba-tiba pecah, memperlihatkan benjolan otot di sekujur tubuhnya, mereka tampak seperti batu bata yang menumpuk, dan setiap otot sepertinya mengandung kekuatan yang mengerikan. Jiang Tianyuan, aku lupa memberitahumu. Faktanya, aku juga menerobos ke puncak transformasi beberapa hari yang lalu. Aku hanya menekan kultivasiku hanya untuk bermain denganmu. Ledakan, aura Hou Yong tiba-tiba meledak, dan memang seperti yang dia katakan. Aura kekerasan yang dikeluarkan memang merupakan puncak transformasi. Sekarang semua orang sangat terkejut. Hou Yong benar-benar berhasil menembus puncak transformasi.
Mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah retorika Hou Yong. Pil yang diberikan Xie Chu kepadanya dapat meningkatkan budidayanya ke puncak transformasi dalam waktu 10 menit, dan efeknya akan hilang sepenuhnya setelah 10 menit. Tetapi dengan tingkat kultivasi yang sama, jika Hou Yong ingin membunuh Jiang Tianyuan, 10 menit sudah cukup. Hou Yong tidak membuang waktu, setelah berteriak dengan keras, dia berlari langsung ke arah Jiang Tianyuan. Kali ini, serangannya jauh lebih ganas dari sebelumnya, dan kekuatan yang dia keluarkan dari energi batinnya juga sangat ganas. Bang bang bang. Setelah beberapa kali bertukar gerakan, keduanya tidak dapat dipisahkan pada awalnya, tetapi tak lama kemudian Jiang Tianyuan tidak tahan lagi, usianya hampir 1 abad dan kondisi fisiknya jelas tidak sebaik Hou Yong di masa jayanya. Bukan hal yang tidak masuk akal jika tinju merasa takut pada generasi muda. Semua orang di keluarga Jiang belum pulih dari kegembiraan sebelumnya. Ketika mereka mendengar Hou Yong berkata bahwa dia juga berada di puncak alam transformasi, hati semua orang berdetak kencang, dan mereka memiliki firasat yang samar-samar. Pada saat ini, melihat leluhurnya perlahan-lahan dirugikan, dia menjadi semakin khawatir. Lu Yun berdiri di antara semua orang di keluarga Jiang, sedikit mengernyit. Dia tahu dengan jelas bahwa tingkat kultivasi Hou Yong sebelumnya hanya dalam tahap akhir transformasi, dan sepertinya dia tidak menekan tingkat kultivasinya seperti yang dia katakan. Lu Yun diam-diam membuka mata sejati Faksuan. Pembuluh darah dan tulang Hou Yong muncul di depan mata Lu Yun seolah-olah itu adalah benda transparan. Terlihat jelas bahwa energi internal yang melonjak di tubuhnya lebih ganas daripada energi internal seniman bela diri pada umumnya. Ini menggunakan narkoba. Bagaimana mungkin Lu Yun masih tidak memahami situasi Hou Yong? Setelah berpikir sejenak, dia mengalihkan perhatiannya ke Xie Chu, yang tampak adil, dan mencibir dalam hatinya, pertunjukan yang bagus. Ledakan. Di platform batu, Jiang Tianyuan akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan terlempar mundur lebih dari 10 langkah oleh pukulan Hou Yong. Hou Yong, di sisi lain, tampaknya marah karena kalah dari Jiang Tianyuan sebelumnya, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk membalas dengan gila-gilaan terhadap Jiang Tianyuan, jadi dia tidak memberi Jiang Tianyuan kesempatan untuk bernapas, dan meninjunya satu demi satu. Engah, darah berceceran dari mulut Jiang Tianyuan. Jiang Zhenghong meraung, "Ayah. Terima kasih kepada Diakon, keluarga Jiang kita harus mengakui kekalahan. Disayangkan, saya tidak tahu apakah Xie Chu melakukannya dengan sengaja atau tidak." Ketika dia meneriakkan kata-kata, keluarga Jiang mengaku kalah dan kompetisi selesai, dia dengan sengaja meninggalkan jeda 3 detik. 3 detik. Bagi Jiang Tianyuan, yang tidak memiliki perlawanan sama sekali, hal itu berakibat fatal. Niat membunuh Hou Yong terungkap. Dia berencana menggunakan 3 detik ini untuk membunuh keluarga Jiang dan tidak memberikan kesempatan bagi keluarga Jiang untuk bangkit kembali. Ledakan. Sebuah pukulan yang mengumpulkan semua kekuatan kekerasan menghantam Jiang Tianyuan, yang jatuh ke tanah. Di tengah teriakan marah dan ketakutan semua orang di keluarga Jiang, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari tempat mereka berada. Ledakan. Pukulan Hou Yong dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kejam, dan perasaan yang diberikan kepada semua orang hanyalah satu kata, kejam. Dia tidak berniat meninggalkan kesempatan pada keluarga Jiang. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat semua orang, sebaliknya ketika Xie Chu hendak berteriak, kompetisi dihentikan, Hou Yong tidak hanya tidak berhenti, tetapi melancarkan serangan yang lebih gila lagi. Hal ini membuat semua orang merasa bahwa keluarga Hou tidak mudah untuk diganggu. Di masa depan, di Jinling, Anda harus lebih mengikuti keinginan keluarga Hou, jika tidak, Anda pasti akan menjadi lebih sengsara daripada Jiang Tianyuan. Tepat ketika semua orang mengira darah akan tumpah di tempat. Namun, sesosok tubuh tiba-tiba melesat dari arah keluarga Jiang, bergegas ke platform batu, dan kemudian menarik Jiang Tianyuan menjauh. Serangan Hou Yong secara alami gagal. Adegan itu terdiam sesaat. Siapa pemuda itu? Jiang Tianyuan batuk darah dan berpikir dia benar-benar akan mati di bawah tinju Hou Yong. Ketika dia melihat orang yang menyelamatkannya, dia berkata dengan suara lemah, "Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupmu." Jangan bicara dulu. Lu Yun pertama-tama menggunakan jarum untuk menyegel jantung Jiang Tianyuan dan mengontrol darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Kemudian dia berdiri dan menatap Hou Yong dan berkata, "Kamu ingin membunuh seseorang." Setelah Hou Yong melewatkan serangannya, dia tertegun. Karena dalam situasi sekarang, Jiang Tianyuan hampir pasti akan mati, Hou Yong tidak pernah membayangkan bahwa seseorang dapat menyelamatkan Jiang Tianyuan pada saat kritis itu. Ketika dia mendengar pertanyaan Lu Yun, kengerian di hatinya menjadi semakin dalam. Orang yang menyelamatkan Jiang Tianyuan sebenarnya masih sangat muda. Setelah menenangkan diri, Hou Yong berpura-pura tenang dan berkata, "Tinju dan kaki tidak memiliki mata, hidup dan mati adalah normal. Tidakkah kamu mendengar bahwa keluarga Jiang telah mengaku kalah? Maaf, perhatian saya tidak bisa terganggu selama pertarungan dan tidak bisa mendengar suara penonton. Selama wasit tidak mengumumkan akhir pertandingan, saya tidak bisa berhenti," kata Hou Yong dengan alasan. Lu Yun tidak bertanya lagi padanya, tapi tiba-tiba melirik ke arah Xie Chu yang berdiri di samping, dan berkata sambil mencibir, "Kamu adalah cacing dalam aliansi seni bela diri, kamu benar-benar adil dan adil." Ekspresi Xie Chu berubah dan dia berteriak, "Apa katamu? Apa yang aku bilang?" Lu Yun terus mencibir, di permukaan,
Kamu sepertinya menyita senjata tersembunyi Hou Yong, tapi nyatanya, kamu diam-diam memberinya pil yang bisa langsung meningkatkan kultivasinya. Inikah yang kamu sebut keadilan dan keadilan? Suaranya mengguncang seluruh lapangan. Tiba-tiba, semua orang bersemangat. Faktanya, mereka sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Jika Hou Yong benar-benar berada di puncak alam transformasi dan pada awalnya hanya menekan kultivasinya untuk bermain dengan Jiang Tianyuan, lalu mengapa Anda menggunakan senjata tersembunyi ketika Anda tidak bisa mengalahkannya, dia? Bukankah cukup hanya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya? Banyak orang sudah menduga bahwa Hou Yong mungkin telah meminum sejenis ramuan, tetapi meskipun mereka dapat menebaknya, mereka tidak berani mengatakannya, dan mereka bahkan merasa kesal. Karena meskipun mereka dapat melihat masalahnya, mustahil bagi Xie Chu untuk tidak melihatnya, tetapi Xie Chu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Xie Chu pada dasarnya bersama Hou Yong. Bahkan di aken dari aliansi bela diri menunjukkan pilih kasih, bagaimana mereka berani melompat keluar dan mempertanyakannya. Tapi keluarga Jiang berbeda, mereka sangat marah. Mata Jiang Zhenghong penuh amarah dan dia berkata dengan keras, Diakon Xie, tolong beri kami penjelasan. Ayah saya tidak bisa dipukuli seperti ini oleh Hou Yong dengan sia-sia. Xie Chu merasa bersalah, tapi dia segera mengertakkan giginya dan berkata, itu tidak masuk akal. Kamu bilang aku menyerahkan obat mujarab kepada Hou Yong. Bukti apa yang kamu punya? Terlebih lagi, kamu terburu-buru sebelum kompetisi selesai. Apakah kamu mengakuinya? Kejahatan mengganggu ketertiban kompetisi. Ini adalah trik yang bagus untuk mengganti yang lama dan yang buruk, menghindari yang penting dan menjadikannya terang. Jelas Lu Yun yang menanyai Xie Chu, tetapi pada akhirnya, Xie Chu menamparkan punggungnya, mengatakan bahwa dia mengganggu ketertiban kompetisi. Sungguh brilian. Hou Yong juga berkata, Diakon Xie benar. Anda curiga Diakon Xie mengirimi saya obat mujarab. Mohon berikan bukti sebelum berbicara. Jika tidak, saya dapat menuntut Anda atas pencemaran nama baik dan fitnah anggota penting Liga Wu. Keduanya mulai melawan. Setelah Lu Yun terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Hou Yong dalam-dalam, dan berkata, apa yang saya lihat adalah bukti. Haha, lelucon yang besar. Lalu jika saya mengatakan bahwa Anda adalah seorang pembunuh, meskipun tidak ada bukti nyata, tetapi saya melihat Anda membunuh, dapatkah itu digunakan sebagai bukti untuk membuat aliansi bela diri menginginkan Anda? Hou Yong memandang Lu Yun dengan bercanda dan berkata, dia pikir dia akan menyangkal Lu Yun dan tidak bisa berkata-kata. Siapa yang tahu bahwa suara yang berarti tiba-tiba terdengar di telinganya, saya mengagumi keberanian Anda. Selain itu, prediksi Anda akurat. Apakah prediksinya akurat? Apa artinya? Hou Yong tertegun. Detik berikutnya, dia tahu apa maksud kalimat ini, karena dia sudah merasakan tangan sekeras tang besi mencubit lehernya. Hou Yong tiba-tiba terkejut, dan energi batin di tubuhnya melonjak dengan liar, mencoba melepaskan diri dari tangan Lu Yun, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Energi batinnya sepertinya ditekan oleh kekuatan yang menakutkan. Klik, mata Hou Yong melebar dan wajahnya penuh ketakutan. Dia bahkan bisa dengan jelas mendengar suara lehernya patah, tapi mulutnya tidak bisa berkata-kata. Petik 2, petik 2. Melihat tubuh Hou Yong berguling, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Pemuda ini benar-benar membunuh Hou Yong. Dan, dia dibunuh di depan diaken aliansi bela diri. Apakah dia gila? Faktanya, ketika Hou Yong memutuskan untuk membunuh Jiang Tianyuan, Lu Yun sudah mempunyai niat membunuh terhadapnya. Orang ini terlalu kejam dan kejam. Sekilas sepertinya bukan hal yang baik. Lu Yun hanya bisa lebih kejam dan kejam dari dia. Tidak ada diskusi tentang membunuhnya. Ada keheningan yang mematikan di sekeliling, dan mata semua orang selebar Hou Yong yang sudah mati. Namun, yang memenuhi mata Hou Yong adalah ketakutan, dan yang memenuhi mata mereka adalah kengerian. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kulihat dalam mimpiku. Pemuda yang muncul entah dari mana ini sebenarnya membunuh Hou Yong dengan begitu rapi. Dan dia dibunuh di depan diaken Wu Meng. Ini tidak lagi bisa digambarkan sebagai arogan, melainkan gila. Benar-benar gila. Mereka sepertinya telah mengabaikan satu hal, dan itulah mengapa Lu Yun, di usia yang begitu muda, dapat dengan mudah membunuh Hou Yong, yang berada di alam transformasi. Rasanya semudah meremas seekor semut sampai mati. Satu-satunya pemikiran di benak mereka adalah, anak ini gila. Ini bertentangan dengan Wu Meng. Suzy, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Ke arah keluarga Hou, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba bergegas ke platform batu sambil mengaum, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Hou Yunsan, nenek moyang keluarga Hou. Dia hampir menjadi gila, tapi dia akan menjadi gila karena marah. Matanya sudah tertutup mata merah cerah, dan dia ingin memakan Lu Yun hidup-hidup segera. Hou Yong adalah harapan keluarga Hou mereka. Mereka telah memulihkan kekuatan mereka selama beberapa dekade, menunggu hari di mana mereka dapat melawan kembali ke Aorus Hill. Tetapi, hanya hari ini, harapan keluarga Hou mereka benar-benar musnah oleh pria pemberani dan sembrono yang muncul entah dari mana. Bagaimana mungkin Hou Yunsan tidak gila? Dia berteriak dan membunuh Lu Yun, tapi saat ini dia melihat tatapan acuh tak acuh Lu Yun menyapu, tanpa melihat gerakan apapun. Hou Yunsan tiba-tiba menjerit dan terjatuh bahkan sebelum dia menyentuh pakaian Lu Yun.
Momentum yang sangat menakutkan. Ketika Xie Chu melihat pemandangan ini, gempa bumi dahsyat terjadi di kedua muridnya pada saat yang bersamaan. Namun, karena dia adalah Diaken dari aliansi bela diri, dia harus bertahan dan berkata, "Yang mulia, tahukah Anda apa perilaku Anda saat ini? Akan membawa konsekuensinya padamu." "Apa konsekuensinya?" Lu Yun memandangnya dengan ringan. Jantung Xie Chu sepertinya berhenti berdetak saat ini, tetapi dia dengan cepat menekan rasa takut di hatinya dan berkata, "Kamu melawan Wu Meng, dan kamu akan dicari oleh Wu Meng." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Lu Yun dalam diam, berharap Lu Yun akan menemukan jalan kembali. Siapa tahu, Lu Yun tertawa kecil dan berkata, "Saya benar-benar tidak memperhatikan aliansi seni bela diri ini. Saya hanya ingin bertanya, di manakah keadilan dan keadilan yang terus Anda katakan?" Dia kembali ke topik sebelumnya. Xie Chu terdiam beberapa saat, tapi kali ini dia tidak membela diri, tapi berkata dengan nada yang rumit, "Orang yang baru saja kamu bunuh adalah murid pelindung Han. Han Kai, atasan langsung Xie Chu, pelindung pangkalan Wumeng di distrik Donghai." Inilah mengapa Xie Chu menunjukkan pilih kasih. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata ini, tubuh mereka kembali bergetar hebat. Ternyata saat keluarga Hou kembali ke Jinling, mereka didukung oleh kekuatan Liga Wu. Tak heran mereka begitu agresif. Pemuda yang tidak tahu asal-usulnya kali ini benar-benar dalam masalah. Ketika semua orang di keluarga Jiang mendengar ini, wajah mereka langsung menjadi pucat. Nenek moyang menerobos ke puncak transformasi. Dia mengira itu adalah berkah Tuhan bagi keluarga Jiang, tetapi dia tidak menyangka bahwa ini hanyalah awal dari bencana. Dibandingkan dengan keluarga Hou, aliansi bela diri adalah keberadaan yang paling menakutkan. Mungkinkah kali ini Tuhan benar-benar akan menghancurkan keluarga Jiang? Saat ini, mata semua orang tertuju pada platform batu, pada pemuda pemberani. Mereka sangat ingin tahu seperti apa ekspresi Hou Yong setelah mengetahui bahwa dia adalah murid pelindung aliansi bela diri. Apakah ini panik? Apakah Anda ingin berlutut dan memohon belas kasihan? Juga tidak, Lu Yun masih memiliki ekspresi tenang dan berkata, "Pelindung Wu Meng Dharma, kan? Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan terhadap saya. Karena Anda juga di bawah perintah, tamparan ini harus dianggap sebagai hukuman atas pilih kasih Anda." Kata-kata itu jatuh, terjepret. Tamparan tajam dan keras di wajah membuat Xie Chu berputar-putar, membuatnya mustahil untuk menghindarinya. Mendesis, suara terengah-engah terdengar lagi. Mata semua orang sepertinya meledak pada saat ini, dan kengerian di hati mereka seperti gelombang besar, benar-benar menenggelamkan mereka, dan perasaan tercekik yang kuat menyelimuti mereka dengan gila-gilaan. Mengetahui bahwa di belakang panggung keluarga Hou adalah pelindung Liga Wu, dia tidak hanya tidak menahan diri sama sekali, tetapi juga menamparkan wajah Xie Chu dan mengatakan bahwa ini adalah hukumannya. Pemuda ini, benar-benar orang gila. Lu Yun tidak memperhatikan pikiran semua orang di sekitarnya. Setelah menamparkan Xie Chu, dia melompat dari platform batu dan berkata kepada Jiang Zhenghong, "Peluk ayahmu, ayo kembali ke rumah Jiang dulu. Aku harus memberikannya padanya, aku puntur." Jiang Tianyuan menderita luka dalam, dan mengingat usianya, jika dia tidak dirawat tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jiang Zhenghong belum pulih dari kejadian tadi, kepalanya berdengung. Setelah mendengar kata-kata Lu Yun, dia mengangguk seperti boneka, lalu memeluk ayahnya dan pergi bersama Lu Yun. Ada semburan bisikan di sekeliling. Ternyata anak laki-laki itu berasal dari keluarga Jiang. Pantas saja dia begitu protektif terhadap keluarga Jiang. Keluarga Jiang memiliki master seperti itu, mengapa mereka tidak membiarkannya bermain dari awal? Diperkirakan Jiang Tianyuan telah mencapai puncak transformasi. Mereka mengira akan menang. Siapa yang menyangka hal seperti itu akan terjadi? Mereka hanya bisa menyalahkan keluarga Jiang atas kemalangan mereka. Keluarga Jiang memang dalam masalah. Anak itu melakukan kejahatan besar. Apakah menurutmu keluarga Jiang bisa lepas dari tanggung jawab? Petik 2, petik 2. Suara-suara ini segera sampai ke telinga Jiang Chengye, Jiang Chengyi dan lainnya, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah drastis. Tidakkah mereka tahu bahwa meskipun masalah keluarga Hou telah terpecahkan, keluarga Jiang telah memprovokasi keberadaan yang lebih menakutkan, Wu Meng. Pangkalan Wumeng Distrik Donghai. Gedung pertemuan. Pertemuan meja bundar sedang berlangsung. Pemimpin aliansi Guchangsing berkata, "Pemimpin Luo, kami memiliki pemahaman umum tentang penjahat yang dicari. Dia adalah seorang mutan dengan bahaya tingkat S. Setelah melarikan diri dari distrik Tiongkok Tengah ke distrik Laut Cina Timur, dia berturut-turut membunuh 3 orang dan 3 korban. Tubuhnya robek hingga berdarah, hanya menyisakan kepala yang utuh. Di seberangnya, seorang wanita duduk, tatap muka. Namun hal itu sama sekali tidak mempengaruhi penampilannya yang memukau. Bahkan saat duduk, sekilas dari samping bisa terlihat bahwa proporsi tubuhnya sangat sempurna. Mulai dari payudaranya, pinggangnya, hingga kedua kakinya yang indah yang berdekatan di bawah meja, setiap bagiannya proporsional sempurna. Wanita ini adalah Luo Li, saudara perempuan ketujuh Lu Yun. Wajahnya bermartabat, alisnya berkerut, dan dia mengusap alisnya dan berkata, "Penjahat yang dicari kali ini sangat brutal. Ini adalah kesalahan saya karena saya gagal menangkapnya ketika dia berada di Tiongkok Tengah." Guchangsing berkata, "Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu pemimpin Luo dalam menangkap si pembunuh."
Menurut laporan dari penegak hukum di bawah, pada dasarnya kami telah mengunci area di mana si pembunuh mungkin bergerak, dan kami berharap untuk membawanya ke keadilan segera. Luo Li menghela nafas dan berkata, saya harap begitu. Saya harap tidak ada korban lainnya. Di tengah pertemuan, seorang pria berusia sekitar 50 tahun tiba-tiba berdiri dan berkata, maaf, pemimpin Luo, saya akan keluar untuk menerima telepon. Gu Changxing mengangguk. Pria itu segera meninggalkan ruang konferensi dan pergi ke koridor di luar. Dia menjawab telepon dan berkata, saya ada rapat di sini. Anda menelepon saya saat ini. Apa yang terjadi? Nada suaranya serius. Sebuah suara tergesa-gesa terdengar dari telepon, pelindung Han, sesuatu terjadi selama kompetisi antara keluarga Hou dan keluarga Jiang. Peneleponnya tidak lain adalah Xie Chu. Orang yang menjawab telepon adalah Han Kai, pelindung pangkalan Wumeng di distrik Donghai. Situasi apa yang lebih serius daripada insiden mutan ini? Tidak bisakah kamu menggunakan otakmu untuk menyelesaikannya sendiri? Han Kai berteriak dengan sedikit kemarahan dalam suaranya. Xie Chu tersenyum pahit, situasi ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa saya selesaikan. Murid Anda Hou Yong sudah mati, dan bahkan saya hampir mati di tangan pihak lain. Apa? Suara Han Kai tiba-tiba meningkat sedikit, dia melihat kembali ke ruang konferensi, buru-buru menjauh, dan berkata dengan wajah muram, apa yang terjadi? Mungkinkah Jiang Tianyuan yang melakukannya? Di mana keluarga Jiang memiliki keberanian untuk memprovokasi aliansi? Tidak, pembunuhnya adalah orang lain. Xie Chu dengan cepat menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengar ini, seluruh tubuh Han Kai gemetar dan dia berkata dengan marah, kamu menatap ke sana, aku akan segera membawa seseorang ke sana. Aku ingin melihat dari mana anak itu berasal. Berani melawan Wumeng. Setelah menutup telepon, dia ragu-ragu dan memutuskan untuk tidak mengganggu pemimpin aliansi untuk saat ini. Sebaliknya, dia membawa sekelompok penegak hukum dan bergegas ke rumah Jiang. Hou Yong adalah muridnya. Meskipun dia tidak bertugas di aliansi seni bela diri, Han Kai sangat menghargainya. Ketika dia menerima Hou Yong sebagai muridnya, dia tertarik dengan bakat seni bela diri Hou Yong. Hou Yong tidak memenuhi harapannya dari 40 tahun. Pada usia 10 tahun, seseorang mencapai tahap akhir transformasi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah muridnya yang paling bangga. Kali ini keluarga Hou berkompetisi dengan keluarga Jiang. Untuk menghindari kecurigaan, dia tidak pergi ke lapangan kompetisi secara langsung, tetapi mengirim Xie Chu ke sana. Pembunuh yang membunuh Hou Yong baru saja menamparkan wajahnya, Han Kai. Keluarga Jiang. Dia sudah dikelilingi oleh banyak orang. Selain Xie Chu, Diakon Liga Wumeng, dan penegak hukumnya, ada juga anggota beberapa keluarga kaya di Jinling. Kali ini keluarga Hou kembali ke Jinling, itu terlalu kuat, terutama berita tentang dua tuan dalam satu sekte, benar-benar membuat takut keberanian semua orang. Hal paling bijaksana yang harus mereka lakukan adalah mencari perlindungan dengan keluarga Hou tepat waktu, tapi apakah ini yang paling ingin mereka lihat? Belum tentu. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menjadi tuan bagi diri Anda sendiri, siapa yang bersedia menjadi budak orang lain? Kematian Hou Yong kali ini adalah hal yang baik bagi keluarga kaya seperti mereka yang hanya bertanggung jawab untuk memihak. Selain itu, kali ini keluarga Jiang telah memprovokasi Liga Wu, mereka pasti akan dihukum berat. Ini setara dengan kompetisi seni bela diri antara keluarga Jiang Hou yang secara langsung merusak vitalitas kedua keluarga. Ini adalah sesuatu yang sangat senang dilihat oleh keluarga kaya lainnya. Saat ini di aula keluarga Jiang, semua orang tertekan dan tampak serius. Situasi ini membuat Jiang Tianyuan semakin putus asa dibandingkan ketika Jiang Tianyuan belum menembus puncak transformasi, tetapi harus menghadapi provokasi dari keluarga Hou. Jika mereka kalah dalam persaingan, konsekuensi paling serius adalah keluarga Jiang akan menyerahkan 90% aset mereka dan mundur dari Jinling. Tapi kali ini dia menyinggung pelindung aliansi bela diri, dan hasilnya sangat sulit diprediksi. Ayah, dari mana datangnya orang yang membunuh Hou Yong ini? Kali ini dia membunuh Hou Yong dan menamparkan Diakon Wumeng. Dia benar-benar membuat keributan besar. Pembicaranya adalah Jiang Chengye, putra tertua Jiang Zhenghong, dan nadanya penuh rasa bersalah. Anak tertua kedua, Jiang Chengye, juga berkata, iya, ayah, tindakan orang ini terlalu ringan, itu sebabnya dia menyebabkan begitu banyak masalah bagi keluarga Jiang kami. Bagaimana kalau saya keluar dan memberitahu Diakon Wumeng, bahwa dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang kita? Jiang Rong menghela nafas dan berkata, Wu Gui bajingan itu pasti tersenyum sangat bahagia sekarang. Memikirkan wajahnya membuatku merasa mual. Petik 2, petik 2. Beberapa keturunan keluarga Jiang lainnya juga membicarakannya. Ide umumnya adalah untuk mengusir Lu Yun dan memutuskan hubungan dengannya untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Jiang Zhenghong sedang duduk di kursi utama di aula. Mendengar obrolan sekelompok orang di bawah, wajahnya menjadi pucat. Dia tiba-tiba membanting meja dan berkata dengan marah, diam. Senior Lu adalah dermawan keluarga Jiang kita. Tanpa Senior Lu, nenek moyang kita akan mati di tangan Hou Yong. Bahkan sekarang, Senior Lu masih menyembuhkan nenek moyang kita di halaman belakang, tapi kalian yang tidak tahu berterima kasih masih ingin mendorong Senior Lu keluar untuk menyelamatkan diri. Betapa mengerikannya Senior Lu mendengar kata-kata ini. Kamu tidak layak menjadi keturunan keluarga Jiangku.